Hai, konnichiwa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ujang kali ini ada lagi seneng banget terkait dengan ngobrol-ngobrol terkait masalah gigi. Kenapa? Karena Ujang baru aja ini perbaikan gigi. Jadi istilahnya sebelumnya itu bikin gigi imitasi yang berupa Valplus ataupun Ujang tambal gigi juga. Jadi menurut Ujang giginya jauh lebih rapi lagi. Malu nggak sih sebenarnya bikin video ini? Jujur awalnya tuh malu banget karena tadi istilahnya kejelekan kita diinfoin ke orang lain ya seperti itu. Tapi balik lagi Ujang pikir gini, Ujang ketika membuat video ini tuh berharap adalah Ujang tuh pede awalnya. Kenapa? Karena tadi Ujang ketika kayak kerja dan lain-lain itu jujur nggak pede dengan bentuk gigi Ujang yang tidak rapi seperti itu. Karena memang terjadi kecelakaan waktu sekolah dulu. Nah, Ujang pikir yang pengen lebih rapi gitu, dan Ujang kan nggak tahu nih karena lingkungan juga kebetulan keluarga Ujang juga bukan tipikal orang yang istilahnya gigi yang istilahnya 6 bulan sekali ke dokter itu enggak ya. Kita ke dokter tuh kalau udah terjadi hal yang benar-benar yang di luar kemampuan kita ibaratnya ya, dalam artian kayak misalnya giginya bolong ataupun giginya sanggar apa ya bahasa Indonesianya. Jadi giginya tuh gigi yang barunya itu tumbuh, terus gigi lamanya itu masih kuat kayak gitu, baru kita datang ke dokter seperti itu. Sisanya tuh nggak pernah sama sekali. Nah, cuma pas Ujang ke dokter untuk bikin yang Valplus seperti itu, akhirnya Ujang dapat kayak WA berantai seperti itu. Jadi beberapa kayak tiap bulan kayak gitu dari mereka tuh ada yang infoin kalau misalnya ada scaling murah kayak gitu. Kalau Ujang juga sebenarnya dulu tuh pernah scaling ya, cuma mungkin scalingnya tuh di puskesmas ya. Ujang dulu pernah waktu zaman SMA pas scaling Ujang tuh pas ngeliat tuh dia nggak pakai ya, atau dokternya ya itu nggak pakai alat-alat yang kayak yang di TV ataupun yang Ujang rasain yang sekarang yang gitu ya. Nah, Ujang sama sih nggak tahu ya, nggak ada yang seperti itu, nggak ngerti Ujang kenapa. Tapi dulu inget banget Ujang tuh, jadi si dokternya tuh pakai kayak alat kecil kayak gitu, gigi Ujang dibuka dia tuh gini di gini petak gitu. Jadi semua di gigi kita tuh kayak semacam yang plak-plaknya kalau menurut Ujang sih ya, yang kayak gudal yang tapi udah kering kayak gitu, plak kayak gitu. Itu bener-bener yang semua pada di mulut Ujang kayak gitu, yang lah ini kenapa gitu ya. Nah, Ujang pas digini tek pakai alat kecil itu nggak ada yang alat-alat yang kayak yang kayak itu nggak ada ya. Ujang inget banget karena si dokternya cuma digini tek ya. Dibersihin kayak gitu. Pas sudah dibersihin ya, pas dokternya itu udah katanya waktu itu Ujang inget banget itu bayarnya cuma berapa ya, antara 10 sampai 25 ribu ya waktu itu ke dokter puskesmas waktu itu di daerah Cirebon. Dan bener-bener Ujang habis itu yang giginya wah gini yang enak banget, licin banget giginya. Nah, itu kan udah nyoba tuh. Nah, setelah itu Ujang nggak pernah lagi untuk yang scaling dan lain-lain karena Ujang pikir ya istilah untuk yang budal kayak gitu atau plak-plak yang gitu Ujang ngeliat di gigi Ujang secara sekilas doang ya, itu nggak begitu ada ya, ataupun ya hampir nggak ada lah kalau menurut Ujang. Tapi karena udah lama banget itu, ini pas Ujang cek lagi ternyata gigi Ujang ya ada plaknya, udah kelihatan gitu. Karena ada beberapa yang ada warnanya hitam kayak gitu, ataupun di bagian depan kayak gitu. Kadang Ujang udah ini kok ada warna-warna kayak hitam kayak gitu padahal udah sikat gigi dan lain-lain kayak gitu. Udah pikir oke, ini berarti udah saatnya untuk ke dokter gigi. Nah, Ujang pas dapat informasi yang dari klinik tersebut, bayarnya adalah 98.000. Jadi untuk scaling itu harganya 98.000. Bohong, itu beneran ya. Kalau kalian nggak percaya itu beneran 98.000. Nah, karena 98.000 Ujang kan pernah dengar tuh kata temen tuh katanya bisa nyampe 300 sampai 400 juga ya. Atau minimal tuh katanya kurang lebih sekitar 200-an seperti itu. Nah, kalau Ujang dapat WA berantai yang istilahnya dari klinik tersebut ya. Kliniknya bener ya, bukan berantai yang jelek-jelek kayak gitu. Nggak bener kok ya. Karena itu klinik yang nomor yang Ujang waktu benerin gigi itu. Nah, pas udah itu dapat, Ujang langsung WA ke nomor tersebut. Ujang nanyain, ini beneran nggak 98? Ada biaya lain nggak yang tersembunyi? Ujang langsung tanya kayak gitu ya. Terus kata dia, oh nggak ada kak, katanya. Kalau misalnya ada juga kemungkinan hanya bayar untuk yang wardrobe saja. Wardrobe bukannya namanya. Jadi yang itu robe kali ya. Ya, yang itu yang kayak baju-baju yang kayak corona kayak gitu. Ya, jadi baju-baju yang seperti itu doang. Ya, jadi barang juga ditambah 50. Jadi totalnya kurang lebih katanya mungkin sekitar 150 doang, nggak ada tambahan lagi dibilang.
beneran nih, ulah beneran kak, katanya silakan langsung datang aja. Dan karena bener, Ojang pikir oke, kalau 150 masih masuk akal gitu ya kalau menurut Ojang. Akhirnya Ojang datang dan janjian Ojang di salah satu dokter di klinik di Mall Metropolitan ya. Sensei ya Ojang ke situ. Nah pas Ojang datang ke tempat tersebut ya, dicek kebetulan karena Ojang pikirin harganya cuma 98.000 ya, Ojang ngajak kakak Ojang ya biar dia juga diperbaiki karena dia juga kebetulan giginya juga mungkin agak sedikit kurang rapi, jadi Ojang tawarin jadi biar dia sekalian nanti nanya-nanya seperti itu daripada kita nanya-nanya kayak Ojang dulu. Coba bayangin konsultasi doang itu 350.000, nggak ada apapun, cuma ngomong doang kayak gitu, bahkan nggak lebih dari 30 menit, mungkin sekitar 15 menit udah selesai obrolannya, dan itu 350. Jadi Ojang pikiran waduh mahal banget gitu ya, daripada kayak gitu kan mending sekalian aja gitu yang scalingnya harganya berapa, 150.000, tapi justru kita dibersihin dan juga kita bisa istilahnya ngobrol gratis juga dengan si dokter tersebut. Nah Ujang datang situ akhirnya dengan kakak berdua. Ada awalnya kakak dulu dia yang diperbaiki giginya, dan pas dicek katanya oh iya katanya 98.000 itu katanya dia bilang tidak secara apa tuh makro ya, makro tuh jadi keseluruhan kayak gitu, tapi hanya sekedar ini saja, dia bilang apa namanya yang simple ibarat seperti itu. Dan kita bilang oke nggak apa-apa, aku bilang. Dan akhirnya kakak Ojang secara simple. Nah pas Ojang pas dicek seperti itu ternyata ya tadi ini katanya nggak bisa untuk yang simple. Kalau misalnya simple juga bisa sebenarnya katanya, tapi kalau dari kita menyarankan dengan menggunakan apa namanya scaling yang makro, jadi lebih luas lagi. Terus juga ada apa tuh ya apa tuh pemeliharaan akar gigi atau apa gitu ya. Pokoknya kalau yang kakak Ojang tuh diceknya tuh kayaknya tuh nggak begitu yang kayak dikit gitu ya, tapi pas Ojang berperang wah di bagian ini di bagian bawah ya itu Ojang rasain banget itu semua gigi Ojang semua diperbaiki, istilahnya digigit kayak gitu semua di semua bagian, bahkan ada beberapa bagian tuh kayak ngularin darah kayak gitu ya. Jadi pas awalnya Ojang pas ngerasain itu sih nggak begitu ini sih ya, nggak begitu apa namanya nggak begitu sakit, kayak itu biasa aja gitu ya. Udah selesai. Nah pas udah selesai benar-benar giginya tuh nggak tahu kenapa ya nggak kayak yang dulu. Kalau dulu tuh yang pakai yang tek kayak gitu tuh gigi Ojang tuh bener-bener yang kayak licin banget. Tapi pas udah diperbaiki yang di dokter itu Ojang nggak ngerasain yang selicin yang kayak dulu kayak gitu ya. Mungkin kalau menurut Ojang sih, mungkin kalau yang dulu tuh bener-bener yang gigi Ojang tuh banyak plaknya kayak gitu, jadi ketika diginiin plaknya tuh hilang semua. Nah kalau yang sekarang Ojang pikir di gigi Ojang tuh mungkin bersih, tapi di bagian yang kayak bagian tersembunyi aja gitu yang bentuk plak-plak seperti itu. Karena yang pas Ojang dicek tuh diginiin ya nggak kayak yang dulu yang licin-licin banget kayak gitu, nggak. Cuma memang Ojang rasain ketika pas di beberapa bagian-bagian Ojang yang tersembunyi gigi itu yang digini-giniin bener-bener yang keset banget dan apa ya, pokoknya nyaman lah, lebih nyaman dibandingkan yang sebelumnya. Terus juga kayak pas Ojang kayak makan sesuatu atau apa terus ada yang warna-warna hitam, tiba-tiba hitam yang kayak gitu yang lah ini kenapa hitam gitu, padahal udah sikat gigi dan lain-lain itu udah nggak ada lagi ya, udah bersih lah ya istilahnya. Mungkin ada lagi udah bersih kali ya, jadi mungkin kalau ada lagi itu nanti gitu istilahnya beberapa bulan ke depan. Nah jadi pas sudah Ojang cek, nah tadi kan untuk kakak Ojang kan 98.000. Nah pas Ojang itu karena Ojang ada pemeliharaan kayak akar seperti itu, akhirnya dari dokternya tuh jadi istilahnya totalnya tuh jadinya kalau nggak salah tuh sekitar 300.000 atau 380.000 gitu, pokoknya jadi 400.000. Sampai yang udah dok nggak apa-apa dok, karena aku pikir ya, Ojang udah siap gitu ya, seperti itu di awal udah mempersiapkan uangnya juga. Jadi udah pikir yang oke, nggak apa-apa. Tapi Ojang sampai agak linu kayak gitu ya, bener-bener yang diburu kayak gitu, bener-bener Ojang rasain banget ya. Tapi banyak manfaatnya sih menurut Ojang ya, bukan hanya Ojang giginya bersih dan lain-lain. Ojang juga ngajak ponakan Ojang atau anaknya kakak itu, dia tuh takut banget ke dokter gigi ya, sampai giginya tuh misalnya ada yang sanggar kayak gitu, yang gigi yang kayak mati, sampai gigi yang barunya tumbuh lah kayak gitu, itu nggak mau ke dokter segigi sama sekali. Sampai akhirnya Ojang ya agak sedikit kesel dan lain-lain, karena bukan apa-apa ya, itu kan buat dia juga. Sampai Ojang langsung cabut yang versi kayak orang-orang kampung kayak gitu, karena Ojang juga dulu ketika ada gigi susu yang memang harus tanggal kayak gitu, tinggal dicabut saja gitu ya. Biasanya dicabut, minta cabut tetangga kayak gitu ya, bukan orang tua ya, tapi tetangga kayak gitu, biasanya kayak gitu. Ada kayak tetangga Ojang yang istilahnya orangnya tuh yang sih kalau ada gigi apa-apa ya orangnya tuh baik gitu,
sini aku cabutin kayak gitu. Nah pas ponakan Ujang ini kayak gitu, Ujang dicek ternyata tuh giginya tuh sebenarnya tuh gampang banget, tinggal ditarik juga langsung hilang. Cuma memang ya dianya takut kali ya, anak-anak mungkin. Akhirnya Ujang tenangin dulu, ya sekalian kesel juga, terus ditaliin kayak gitu. Ya apa sudah kayak gimana nih? Terus dia baru diginin doang, ternyata udah cabut giginya. Giginya tinggal kecil banget ya. Ya cuma dia ya seneng gitu karena ternyata nggak sesakit yang dia kira ya. Terus pas dia datang ke dokter kayak itu, nah sekarang takut nggak? Nah dia nggak takut sama sekali ya pas ngeliat ke dokter. Meskipun ada suara dia tenang, dia biasa aja gitu. Dan cuma pikir yang ya oke gitu, buat pembelajaran dia bagus. Jadi buat next time misalnya terjadi sesuatu dengan giginya dan lain-lain, dia juga udah siap dengan pembelajaran ataupun datang ke dokter gigi seperti itu ya. Jadi misalnya silakan, saran Ujang sih kalau misalnya ada dana kayak gitu ya silakan diinvestasikan dananya ya. Jadi untuk per 6 bulan sekali silakan datang ke dokter gigi tersebut ya. Ya kalau perlu kayak Ujang kayak tadi ya, jadi ketika ada promo baru datang. Kalau misalnya nggak ada promo ya tunggu dulu seperti itu ya. Kalau misalnya duit minasangnya itu banyak kayak gitu atau ada lebih ya itu akan lebih baik lagi per 6 bulan seperti itu ya. Jadi kalian, karena kalau udah rusak kayak Ujang kayak gitu nggak enak banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.